Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pemunggi, mohon izin. Perkenalkan, nama saya Anwari. Saya mengajar di SDN Sundawenang, UPTD Pendidikan Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Saat ini saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 4 tahun 2021 di Universitas Mula Warman, Samarinda, Kalimantan Timur, dengan nomor peserta 2015-0198-7950 dan nomor induk mahasiswa PPG 2105-0172-79. Pada hari ini, Senin tanggal 6 Desember tahun 2021, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah saya di SDN Sundawenang dengan tema 4, sehat itu penting. Subtema 1, peredaran darahku sehat, pembelajaran ke-1. Berikut ini ujian kinerja saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Apa kabarnya kalian hari ini? Nah, baik. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Coba siapa yang mau memimpin doanya? Nah, sekarang Bapak mau bertanya, sekarang hari apa? Hari Senin. Tanggal berapa? Tanggal 6 Desember. Coba nomor absen 6 siapa? Hadia. Coba Hadia pimpin doanya ke depan. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Silakan satu kali. Nah, siapa yang tidak hadir hari ini? Riki. Siapa lagi? Ini kenapa? Sakit. Kita doakan mudah-mudahan Riki dan Reni cepat sembuh. Supaya bisa belajar kembali ya. Amin. Nah, baik. Kalian tadi sebelum masuk ke kelas cuci tangan dulu tidak? Nah, jangan lupa untuk selalu tetap menjaga protokol kesehatan. Ada berapa? 3M. Yang pertama apa? Mencuci tangan. Pakai masker. Jarak. Coba Bapak lihat jaraknya jangan terlalu dekat. Geser. Nah, baik. Apakah kalian sudah siap untuk belajar? Nah, untuk meningkatkan rasa nasional kita terhadap cinta tanah air dan sebagai warga negara yang baik, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu nasional. Lagu nasional dari Sabang sampai Merauke. Coba sambil berdiri semuanya kita nyanyikan bersama. Sambil dikepalkan tangannya ya. Indonesia,
silakan duduk kembali. Nah, ada yang masih ingat? Minggu kemarin kita belajar tentang apa? Tentang iklan. Tentang apa lagi? Tentang gangguan pencernaan. Apa itu iklan? Apa iklan? Coba siapa yang berani? Apa itu iklan yang kemarin? Masih ingat? Coba. Iklan adalah suatu cara yang digunakan untuk memberikan informasi atau mempromosikan suatu produk atau jasa kepada masyarakat. Nah, itu adalah pengertian dari iklan. Nah, materi hari ini kita akan belajar tentang tema 4. Sehat itu penting. Subtema 1, peredaran darahku sehat. Pembelajaran pertama ya. Nah, adapun materi pelajarannya atau materi pokoknya kita nanti akan belajar tentang bahasa Indonesia, ada ciri-ciri pantun dan IPA tentang organ peredaran darah manusia ya. Nah, adapun tujuan pembelajarannya yang pertama, coba siapa yang mau membacakan? Coba Jepira bacakan dulu ya tujuan pembelajaran yang pertama. Dengan kegiatan menyimak video tentang pantun, peserta didik dapat menjelaskan tentang pengertian pantun dan ciri-ciri pantun dengan benar. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran yang kedua. Sekarang tujuan pembelajaran yang kedua, coba siapa? Farhan, coba bacakan. Dengan kegiatan menyimak video tentang pantun, peserta didik dapat membuat pantun tema tertentu dengan benar. Ya. Yang ketiga, bacakan. Coba bacakan. Tania, bacakan yang ketiga. Dengan menyimak video tentang pantun, peserta didik dapat mempraktikkan Melisankan pantun pantun dengan lafal. lafal, intonasi, dan depresi dengan benar. Nah, tujuan pembelajaran yang keempat, Putri, bacakan. Dengan kegiatan menyimak video peredaran darah manusia, peserta didik dapat menjelaskan organ Peredaran. darah dan fungsi pada manusia dengan benar. Nah, tujuan pembelajaran yang kelima, dengan kegiatan berkreasi menggambar, peserta didik dapat menggambar cara kerja organ peredaran darah manusia dengan benar. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Nah, adapun langkah-langkah pembelajarannya, yang pertama nanti kita akan mengamati video tentang pantun. Setelah itu nanti kita akan tanya jawab ya. Yang kedua, mengamati video peredaran darah pada manusia ya. Nah, baik. Terus lagi ada LKPD. Apa itu LKPD? Lomba kerja peserta didik. Nanti di situ ada petunjuk penggunaan LKPD. Nanti kalian baca-baca petunjuknya. Nah, sekarang Bapak akan membagikan dulu ya LKPD-nya. Nah, ini adalah LKPD kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Bapak bagikan dulu LKPD-nya. Nah, jangan dulu diisi. Nah, coba perhatikan ke depan. Bapak akan memutar video tentang apa? Tentang pantun ya. Kalian semua amati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimanakah kabarnya teman-teman hari ini? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan belajar lagi tentang tematik muatan pelajaran bahasa Indonesia tema 4 kali 3.6 tentang pantun. Bersinar terik sang matahari, bagai api panas membara,
rajin berolahraga, bela diri, badan kuat, hati gembira. Pernahkah kalian mendengar tentang sebuah pantun? Jika belum pernah, mari kita pelajari bersama tentang pantun. Pantun adalah sebuah puisi Melayu asli yang terikat oleh beberapa aturan yang berlaku. Biasanya di dalam pantun terdapat pesan atau amanat dari sang pembuat pantun. Dari contoh pantun yang sudah dibacakan tadi, marilah kita lihat ciri-cirinya. Yang pertama, dalam satu bait pantun terdiri dari 4 baris. Setiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Baris 1 dan 2 disebut sampiran, baris 3 dan 4 disebut isi, bersajak atau berima ABAB. Sajak atau rima adalah bunyi akhir pada baris pantun. Bunyi akhir baris dari pantun di atas adalah rira, rira. Artinya pantun tersebut bersajak ABAB. Agar lebih paham, teman-teman bisa membuka buku siswa tema 4 halaman 13 dan 14. Berdasarkan usia, pantun dapat dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama pantun kanak-kanak, pantun muda, dan pantun tua. Agar lebih paham, kita bisa melihat contoh di buku siswa tema 4 halaman 29. Mari kita simak contoh pantun berikut. Merah muda baju si bibi, di tangannya ada bayam seikat. Masalah warga datang bertubi, berkumpullah untuk mufakat. Dari pantun di atas, isi atau amanat yang ingin disampaikan adalah jika dalam masyarakat terdapat masalah, hendaknya kita sebagai masyarakat yang baik harus melakukan musyawarah untuk mencapai kata mufakat atau sepakat bersama. Selanjutnya, berdasarkan isinya, pantun dibedakan menjadi beberapa. Di antaranya adalah yang pertama, pantun jenaka adalah pantun yang berisi hal-hal lucu dan menarik. Contohnya, kucing bermain dengan tali, koran duduk membaca koran, bagaimana hati tak geli, kepala botak suka sisiran. Yang kedua, pantun nasihat adalah pantun yang berisi nasihat dengan tujuan mendidik dan memberikan nasihat moral berupa budi pekerti dan lainnya. Contohnya, pagi-pagi berolahraga, keliling kampung, bukit tinggi, sebelum belajar harus berdoa supaya kita berilmu tinggi. Yang ketiga, pantun teka-teki adalah pantun yang berisi teka-teki dan pendengar atau membaca diberi kesempatan untuk menjawab atau membalas teka-teki pantun tersebut. Contohnya, pergi ke kebun panen kentang, pulangnya membeli putu. Punya daun tak punya batang, coba tebak apakah itu? Hayo, kira-kira jawabannya apa ya? Yang keempat, pantun kiasan adalah pantun yang berisi perumpamaan atau ibarat. Biasanya digunakan untuk menyampaikan suatu hal secara tidak langsung. Contohnya, naik perahu dekat kemudi, betapa harum bunga selasih. Eloknya, resminya padi, makin tunduk jika berisi. Apa ya maknanya? Ternyata maknanya adalah kita harus mengambil pelajaran dari tanaman padi, yaitu semakin kita pandai, semakin kita hebat, semakin kita kaya, maka kita harus semakin rendah hati atau tidak sombong di hadapan manusia lainnya. Nah, barusan kalian sudah melihat video tentang apa? Tentang pantun. Nah, kira-kira apa itu pantun? Coba siapa yang berani? Coba Gem, apa pantun? Pantun adalah sebuah puisi Melayu asli yang terkait oleh beberapa aturan yang berlaku. Nah, jadi pantun itu adalah sebuah puisi Melayu asli yang terikat oleh beberapa apa? Aturan-aturan yang berlaku. Biasanya dalam pantun tersebut terdapat makna atau amanat dari sang pembuat pantun. Apa kegunaan pantun apa? Kegunaannya apa sih? Untuk menggunakan bahasa Indonesia
dari suatu kejadian atau peristiwa yang dialaminya ya. Nah, baik, ciri-ciri pantun ada berapa? 4. Yang pertama apa? Yang kedua? Nah, yang ketiga? Yang keempat? Nah, jadi yang ciri-ciri pantun itu yang pertama bersajak AB ya. Jadi bersajak itu jadi akhirnya itu apa? Bersajak itu AB ya. Yang kedua terdiri atas 4 baris dalam satu bait. Jadi ada 4 baris dalam satu bait. Yang ketiga, setiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Yang keempat terdiri atas apa? 2 bagian. Ada bagian sampiran, ada juga bagian isi. Nah, jenis-jenis pantun itu terbagi menjadi 2. Yang pertama ada pantun apa? Berdasarkan apa? Berdasarkan usia. Ada pantun yang berdasarkan usia. Ada juga pantun yang berdasarkan apa? Isi. Nah, pantun yang berdasarkan usia ada berapa? 3. Yang pertama apa? Pantun kanak-kanak. Yang kedua? Pantun muda. Yang ketiga? Pantun tua. Nah, jadi pantun kanak-kanak itu berisi tentang pengalaman atau kehidupan masa kanak-kanak dan nasihat agar anak berbudi apa? Berbudi luhur ya. Yang kedua pantun muda berisi tentang kehidupan masa muda, biasanya berkaitan dengan perasaan dan perjuangan meraih cita-cita. Yang ketiga pantun tua itu berisi tentang nasihat orang tua kepada anaknya ya. Terus lagi yang kedua jenis pantun itu ada yang berdasarkan apa? Isi. Ada pantun apa? Pantun jenaka. Pantun apa lagi? Pantun nasihat. Pantun apa lagi? Pantun teka-teki. Pantun apa lagi? Pantun hiasan. Coba Sarul, pantun jenaka apa? Coba. Pantun jenaka apa? Siapa yang bisa menjawab? Coba Farhan, pantun jenaka apa? Pantun jenaka adalah pantun yang berisi hal-hal lucu dan menarik. Nah, jadi pantun jenaka itu pantun yang berisi hal-hal yang lucu dan menarik sehingga pembacanya itu apa? Kalau misalnya membaca pantun itu merasa apa? Terhibur, tersenyum, menarik, soalnya pantunnya menarik, yang lucu. Yang kedua ada pantun nasihat. Apa pantun nasihat? Pantun nasihat adalah berisi tentang nasihat. Nah, Bertujuan coba lagi. Pantun nasihat. Pantun yang berisi tentang apa? Tentang nasihat orang tua. Ada lagi pantun apa yang ketiga? Pantun teka-teki. Apa itu pantun teka-teki? Nah, pantun teka-teki adalah berisi tentang teka-teki agar pendengar dan pembaca diberi kesempatan untuk apa? Menjawab. Nah, yang keempat ada pantun apa? Kiasan. Kalau pantun kiasan apa? Nah, jadi pantun kiasan itu berisi tentang perumpamaan atau ibarat ya. Ibarat biasa digunakan untuk apa? Menyampaikan hal secara tidak langsung. Nah, itu adalah jenis-jenis dari pantun. Nah, sekarang Bapak punya contoh pantun nih berdasarkan jenisnya ya. Bapak bacakan dulu ya. Yang pertama ada pantun berdasarkan usia, yang kedua adalah pantun berdasarkan isi.
jalannya jauh berputar-putar. Kalau rajin membaca buku, pasti jadi anak yang pintar. Nah, dari pantun tersebut yang telah Bapak bacakan barusan, coba kalian perhatikan. Kira-kira menurut kalian, pantun pertama nomor 1 berdasarkan usia itu termasuk pantun jenis apa? Hah? Pantun berjenis anak? Anak. Kenapa? Kenapa disebut pantun anak-anak? Berdasarkan isinya ya. Isinya. Nah, coba cari mana yang termasuk sampiran pada pantun tersebut. Coba cari. Hari Minggu pergi berenang, kolamnya ada di taman. Coba Farhan, Pak. Hari Minggu pergi berenang, kolamnya ada di taman. Nah, jadi hari Minggu pergi berenang, kolamnya ada di taman. Betul. Jadi yang namanya sampiran itu ada di baris keberapa? Ke-1 dan ke-2. Nah, sekarang coba cari mana yang termasuk isi pantun. Coba cari yang termasuk isi pantun. Yang pertama apa? Siapa yang berani? Coba. Isi pantun. Kan ada yang pertama ada lampiran. Apa-apa? Ada sampiran. Yang kedua ada isi. Kalau sampiran berada di baris pertama dengan baris kedua. Kalau isi? Iya, coba sebutkan. Coba Jessica, katakan. Kalau rajin membaca buku, pasti jadi anak yang pintar. Yang pertama. Hatiku ini sungguh senang bisa bermain bersama. Ya, hatiku ini sungguh senang bisa bermain bersama. Mana itu adalah isi dari pantun apa? Berdasarkan usia pantun kanak-kanak. Kira-kira dari pantun yang pertama, apa maknanya? Apa makna dari pantun tersebut? Apa maknanya? Coba apa maknanya? Makna itu sama dengan isi apa? Hatiku sungguh senang bisa bermain bersama. Nah, jadi isinya itu, maknanya itu adalah apa? Anak-anak itu merasa apa? Merasa senang. Karena apa? Karena bisa bermain bersama teman-teman. Nah, yang kedua kira-kira pantun yang kedua berdasarkan isi termasuk pantun apa? Hah? Ya, termasuk pantun nasihat. Nah, coba cari mana yang termasuk sampiran. Apa? Pergi ke pasar membeli jambu, jalannya jauh berputar-putar. Nah, pergi ke pasar membeli jambu, jalannya jauh berputar-putar. Nah, itu adalah apa? Sampiran dari pantun ya. Yang kedua, apa isinya? Isi pantun apa? Coba Bagus. Kalau rajin membaca buku, pasti jadi anak yang pintar. Iya, jadi isinya itu kalau rajin membaca buku pasti jadi anak yang pintar. Jadi setiap pantun itu terdapat apa? Terdapat isi atau makna yang ingin disampaikan oleh pembuat pantun. Ya, nah itu. Nah, sekarang coba kalian buka LKPD. Coba kalian buka LKPD. Coba kalian buka LKPD, baca langkah-langkahnya. Yang pertama apa? Bacakan yang pertama apa? Buatlah salah satu pantun berdasarkan siklus kehidupan. Ya, usia. Yang kedua, buatlah salah satu pantun berdasarkan isi. Nah, jadi kalian
terserah, baik misalkan mau milih yang mana, kan berdasarkan usia ada 3. Nah kalian pilih apa mau pantun kanak-kanak atau mau pantun apa muda atau mau pantun tua. Terus lagi pantun berdasarkan isi ada 4, ada pantun jenaka, ada pantun teka-teki, ada pantun nasihat, ada pantun biasa. Coba kalian pilih salah satu, nanti setelah beres kalian membacakan di depan, melafalkan dengan intonasi yang tepat. Mbak, kerja kelompok ya. Bapak kasih waktu 10 menit atau 5 menit. Setelah kerjakan kelompok 3 mau pantun apa? Pantun tua. Nah, pantun tua itu berdasarkan usia ya. Kalau berdasarkan isi pantun apa? Pilihnya pantun nasihat ya. Kalau kelompok 3 berdasarkan usia, kelompok 2 berdasarkan usia pantun apa? Anak-anak. Kalau berdasarkan isi pantun nasihat ya. Kalau kelompok 1 dari pantun tua dan ya so. Bekerja sama, coba bekerja sama. Pantun isi ada 4, ada pantun jenaka, ada pantun teka-teki, ada pantun apa? Jenaka, teka-teki, terus nasihat, terus kiasan. Kalau pantun jenaka itu pantun yang lucu, ya lucu. Jadi pembacanya yang membacakan pantun tersebut bisa tertawa karena lucu jenaka. Email. Lihat. Nanti per kelompok perwakilan 2 orang untuk membacakan pantun tersebut yang kalian bikin. Bisa disalin di buku tulis, nanti dibawa tulis akan dibacakan. Siapa yang mau ke depan, yang mau perwakilan dari tiap kelompok siapa?
bacakan. Dengerin semuanya. Ranting pohon mudah patah saat memanjat harus hati-hati. Orang tua tak boleh dibantah, itulah tanda anak cerdas. Nah, bagus. Nah, itu adalah pantun apa? Pantun berdasarkan usia, pantun 2. Nah, sekarang coba Putri. Pantun apa? Pantun jenaka. Coba. Jalan-jalan di Pulau Jawa sampai di Solo membeli ban. Siapa saja akan tertawa lihat bapak-bapak bajunya terbalik. Nah, itu adalah contoh dari apa pantun jenaka hasil dari kelompok 1. Tepuk tangan, tepuk tangan. Nah, sekarang coba kelompok 2. Siapa yang mau ke depan perwakilan 2 orang untuk membacakan pantunnya? Suaranya yang keras ya biar kedengaran sama yang lain. Siapa dulu? Email dulu. Email pantun apa? Pantun anak-anak ya berdasarkan usia. Coba email. Jalan-jalan ke kota Blitar, jangan lupa membeli sukun. Kalau ingin menjadi pintar, kamu harus belajar dengan tekun. Nah, itu adalah apa pantun tentang anak. Coba sekarang Sani, pantun apa Sani? Nasihat. Pantun nasihat yang keras katanya. Saat malas dan tak bertenaga, jangan diam seperti naga. Sebaliknya lakukan olahraga agar peredaran darah menjadi lancar. Nah, bagus. Tepuk tangan. Sekarang duduk kembali. Sekarang kelompok 3 siapa yang ke depan perwakilan kelompok 3? Farhan dengan bagus. Coba Farhan dengan bagus. Coba siapa dulu? Bagus dulu cepat. Sultan Leman di pekan Sabtu, pengawalnya membeli lada. Jangan melawan kepada guru, orang melawan hatinya buta. Itu termasuk pantun apa? Hah? Pantun? Dua. Bagus. Farhan coba. Buah pisang, buah tomat bisa disimpan di dalam lubung padi. Pantas tercium bau menyengat, rupanya kau belum mandi. Itu pantun apa? Pantun jenaka. Pantun jenaka. Bagus. Sekarang duduk kembali ke tangan semuanya. Nah, itu adalah apa? Pantun ya. Pantun ada pantun jenaka, ada pantun berdasarkan usia, ada juga pantun yang berdasarkan isinya ya. Nah, baik. Sekarang Bapak punya pantun. Bapak punya pantun. Nah, dengerin ya. Sinar matahari cerah memancar, berpancar ke arah bagian gunung. Jika sirkulasi darah lancar, terhindar dari gangguan jantung. Nah, kira-kira maknanya apa? Kalau Coba maknanya apa? kita harus menjaga peredaran darah jantung agar jantung tidak terkena penyakit jantung. Iya, jadi kita harus apa? Harus menjaga apa? Kesehatan ya, agar sirkulasi darah lancar, terhindar dari apa? Gangguan jantung. Nah, sekarang pantun yang kedua. Coba kalian perhatikan ya pantun yang kedua. Akhir pekan pergi ke pasar, hansip lewat bawa penjahat. Jika ingin darah lancar, wajib makan makanan yang sehat. Kira-kira makna dari pantun tersebut apa? Jika ingin darah lancar, makan makanan sehat. Apalagi ada yang bisa? Menurut Farhan, jika apa? Jika ingin darah lancar, wajib makan yang sehat. Betul ya. Nah itu jadi makan makanan yang sehat itu bagus untuk apa? Untuk peredaran darah supaya lancar ya. Nah sekarang pantun yang ketiga, coba perhatikan.
perhatikan semuanya. Terbangun dari tidur nyenyak, langit pagi tampak cerah. Jangan makan banyak lemak, bisa mengakibatkan peredaran, bisa menghambat peredaran darah. Apa maknanya? Maknanya kalau kita terlalu banyak makanan yang berlemak, Menghambat bisa menghambat peredaran darah. Nah, sekarang kita akan belajar tentang apa? Peredaran darah ya. Coba ke depan perhatikan. Perhatikan ke depan. Amati video tentang organ peredaran darah manusia. Ya. Adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang peredaran darah pada manusia dan kucing. Perhatikan ke depan. Sistem peredaran darah adalah mengalirnya darah yang dipompa oleh jantung di dalam tubuh. Sistem peredaran darah pada manusia terdiri atas jantung, pembuluh darah, dan darah. Sistem peredaran darah yang pertama yaitu jantung. Jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung terdiri dari 4 tulang, yaitu serambi kiri, serambi kanan, bilik kiri, dan bilik kanan. Fungsi serambi kiri yaitu mengalirkan darah yang kaya oksigen dari paru-paru ke bilik kiri. Fungsi bilik kiri yaitu memompa darah yang kaya oksigen ke seluruh tubuh. Fungsi serambi kanan yaitu mengalirkan darah yang kaya karbon dioksida dari seluruh tubuh ke bilik kanan. Fungsi bilik kanan yaitu memompa darah yang kaya karbon dioksida ke paru-paru. Di antara serambi dan bilik dibatasi oleh katup atau klep. Katup ini mencegah agar darah tidak kembali ke bilik ketika bilik jantung memompa darah. Sistem peredaran darah yang kedua yaitu pembuluh darah. Pembuluh darah adalah saluran tempat mengalirnya darah. Pembuluh darah terdiri atas 3 jenis, yaitu pembuluh nadi atau arteri, yang kedua pembuluh balik atau vena, yang ketiga pembuluh kapiler. Perbedaan pembuluh nadi dan pembuluh balik. Yang pertama, arteri terletak di bagian dalam tubuh, sedangkan vena letaknya tepat berada di bawah permukaan kulit dan tampak kebiru-biruan. Perbedaan yang kedua, dinding pembuluh arteri tebal, kuat, dan elastis, sedangkan dinding pembuluh vena tipis dan tidak elastis. Perbedaan yang ketiga, arteri mengalirkan darah keluar dari jantung, sedangkan vena mengalirkan darah menuju ke jantung. Yang keempat, arteri hanya memiliki katup pada jantung, sedangkan vena memiliki banyak katup. Perbedaan yang terakhir, denyut nadi pada arteri dapat kita rasakan dengan cara meraba atau menekan pembuluh nadi pada pergelangan tangan atau bagian leher di bawah telinga, sedangkan denyut nadi pada pembuluh balik tidak terasa. Berdasarkan alirannya, darah mengalami 2 macam peredaran darah, yaitu peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Peredaran darah besar yaitu
peredaran darah yang mengalir dari jantung ke seluruh tubuh lalu kembali ke jantung. Urutan peredaran darah besar dimulai dari bilik kiri menuju ke aorta, lalu ke seluruh tubuh, kemudian ke vena, dan sampai di serambi kanan. Peredaran darah kecil yaitu peredaran darah yang mengalir dari jantung ke paru-paru lalu kembali ke jantung. Urutan peredaran darah kecil dimulai dari bilik kanan, lalu ke arteri pulmonalis atau arteri paru-paru, kemudian darah masuk ke paru-paru. Setelah itu, darah akan dialirkan ke vena paru-paru dan sampai di serambi kiri. Sistem peredaran darah yang ketiga yaitu darah. Darah tersusun dari kombinasi antara plasma darah dan sel-sel darah. Sel-sel darah terdiri dari eritrosit, leukosit, dan trombosit. Eritrosit adalah sel darah merah, leukosit adalah sel darah putih, sedangkan trombosit adalah keping darah. Berikut ini merupakan beberapa fungsi darah. Plasma darah berfungsi mengedarkan sari makanan ke seluruh tubuh, sedangkan eritrosit mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Leukosit atau sel darah putih berfungsi membasmi kuman yang masuk ke dalam tubuh. Lalu, trombosit atau keping darah berfungsi menutup luka. Nah, baik. Itu adalah urusan tentang apa? Tentang peredaran darah ya. Nah, jadi apa itu sistem peredaran darah apa? Mengalirnya darah yang bergerak oleh jantung. Ya, jadi sistem peredaran darah itu adalah mengalirnya darah yang dipompa oleh jantung di dalam tubuh. Jadi tubuh kita itu ada apa? Ada jantung. Iya, jadi dipompa sama apa? Sama jantung. Jadi darah kita yang ada di dalam tubuh itu bergerak ya. Jadi dipompa sama jantung gitu. Nah, sistem peredaran darah itu ada 3. Yang pertama jantung ya. Yang kedua apa? Pembuluh darah. Yang ketiga darah. Nah, jantung ini berfungsi untuk memompa darah. Nah, ini jantung seperti ini ya. Jadi jantung ini berfungsi untuk memompa darah ya. Nah, dalam jantung ini terdapat 4 ruangan. Ada serambi kiri, ada serambi kanan, ada bilik kiri, ada bilik kanan. Nah, itu bagian dari ruang apa? Jantung. Nah, jantung biasanya terdapat di mana? Di dalam rongga, di dada ya. Sebelah apa? Sebelah kiri. Nah, coba kepalkan tangannya. Nah, jantung kita ini sebesar apa? Sebesar kepala kita. Contoh Bapak kepalanya seperti ini. Ya, jantungnya juga seperti sebesar kepala Bapak ya. Coba kalian kepalkan. Nah, seperti itulah kira-kiranya ya besaran jantung yang ada di diri kita. Nah, yang kedua, sistem peredaran manusia itu ada pembuluh darah. Ya, pembuluh darah. Jadi pembuluh darah itu saluran tempat mengalirnya darah. Ada pembuluh darah apa? Ada pembuluh nadi atau arteri. Ada juga pembuluh kali atau vena. Ya. Kalau pembuluh arteri mah pembuluh besar, ya. Kalau pembuluh vena pembuluh kecil.
tubuh itu diedarkan oleh apa? Oleh darah, sari-sari makanan. Jadi makanan yang kita makan itu kan nanti menghasilkan apa? Sari-sari makanan. Nah, sama darah itu diedarkan di seluruh tubuh seperti nutrisi, seperti itu ya. Nah, itu. Nah, jantung yang pertama peredaran darah manusia jantung. Jadi jantung itu terbagi menjadi 4 ruangan. Yang pertama apa? Serambi kiri dan bilik kiri. Nah, serambi kiri dan bilik kiri. Serambi kiri tugasnya itu untuk mengalirkan darah yang kayak oksigen atau O2 ya dari paru-paru ke bilik kiri. Nah, ada lagi bilik kiri. Bilik kiri itu memompa darah yang kayak oksigen atau O2 ke seluruh tubuh. Nah, yang kedua, adalah serambi kanan dan bilik kanan. Serambi kanan untuk mengalirkan darah yang kayak karbon dioksida atau CO2 dari seluruh tubuh ke bilik kanan. Kalau bilik kanan memompa darah kayak karbon dioksida atau CO2 kemana? Ke paru-paru. Jadi jantung kita itu ada berapa ruangan? Ada 4. Yang pertama apa? Serambi kanan dan bilik kanan. Terus lagi serambi dan bilik kiri. Nah, itu adalah ruangan dari jantung kita ya. Selanjutnya, nah yang kedua ada pembuluh darah. Nah, di sini coba lihat ke depan. Ada perbedaan antara pembuluh darah ya. Ada pembuluh darah kan ada 2 tuh, ada pembuluh nadi dan pembuluh balik. Kalau pembuluh nadi disebut apa? Arteri ya. Kalau pembuluh balik vena. Nah, perbedaannya yang pertama, kalau pembuluh nadi itu apa? Letaknya di bagian dalam tubuh. Kalau pembuluh vena jadi perbedaannya itu letaknya di bagian dalam tubuh. Kalau pembuluh vena letaknya terjadi tepat berada di bawah permukaan kulit. Jadi kan pembuluh arteri mah pembuluh darah besar ya. Contoh misalkan jantung. Coba kalian tempelkan tangan. Terasa nggak denyut-denyutnya? Terasa ya. Nah, kalau pembuluh balik atau vena itu letaknya tepat berada di bawah permukaan kulit. Nah, coba lihat di kulit kita ada warna biru. Nah, itu adalah pembuluh apa? Pembuluh balik atau vena. Jadi letaknya di mana? Di bawah kulit. Kalau pembuluh nadi itu di dalam tubuh seperti jantung ya. Nah, yang kedua perbedaannya itu dinding pembuluh tebal, kuat dan elastis. Jadi dindingnya itu kuat, tebal. Kalau pembuluh vena apa? Tipis dan tidak elastis ya. Yang ketiga perbedaannya apa? Yang ketiga nah, terus yang keempat apa perbedaannya? Kalau pembuluh vena nadi arteri apa? Hanya memiliki kartu pada jantung. Kalau
Jantung itu tugasnya untuk memompa apa? Memompa darah. Kalau jantungnya berhenti, otomatis apa? Darahnya berhenti, tidak mengalir. Ya, berarti apa itu? Kalau denyut nadi berhenti kenapa? Berarti apa? Mati. Ya, jadi aliran darahnya itu terhenti, tidak mengalir, otomatis mati. Nah, yang kedua adalah peredaran darah kecil. Kalau peredaran darah kecil itu mengalir dari jantung ke paru-paru, lalu kembali lagi ke jantungnya. Ini adalah warna biru, ini adalah apa? Peredaran darah kecil ya, dari kiri kanan menuju arteri, terus menuju paru-paru. Setelah paru-paru menuju ke vena pulmonalis, lalu kembali ke serambi kiri. Nah, itu adalah sistem peredaran darah kecil. Kalau darah besar itu dari bilik kiri menuju ke arteri besar atau aorta disebutnya. Terus lagi masuk ke mana? Ke arteri. Terus masuk lagi ke mana? Ke seluruh tubuh. Nah, setelah itu lanjut ke vena. Terus masuk ke serambi kanan. Nah, itu adalah tahapan dari peredaran darah besar ya. Nah, sekarang coba kalian yang ketiga apa? Yang ketiga apa? Fungsi darah. Nah, jadi darah itu tersusun dari kombinasi antara plasma darah dan sel-sel darah. Nah, plasma darah itu berfungsi untuk mengedarkan sari-sari makanan ke seluruh tubuh. Nah, ini warna apa? Warna kuning ini adalah plasma darah. Nah, yang warna coklat ini adalah apa? Sari-sari makanan. Jadi sari-sari makanan yang sudah kita makan itu kan menghasilkan sari-sari makanan, dialirkan oleh plasma darah ya, diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, yang kedua ada yang namanya entrosit atau sel darah merah. Nah, ini warna merah. Nah, itu adalah entrosit. Fungsinya mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Yang ketiga ada leukosit atau sel darah putih. Nah, leukosit ini ya yang warna ungu. Nah, itu fungsinya apa? Untuk membasmi kuman yang masuk ke dalam tubuh. Ada itu, kalau misalnya ada kuman di dalam tubuh kita itu ada yang namanya leukosit. Ya, leukosit atau sel darah putih. Jadi kalau misalkan sel darah putihnya lemah, otomatis tubuh kita akan terganggu apa? Penyakit, akan mudah sakit. Kalau leukositnya bagus, nanti kalau ada kuman ataupun apa yang masuk ke dalam tubuh itu akan dibasmi sendiri sama sel darah putih. Nah, selanjutnya yang keempat, trombosit. Nah, trombosit warna ini. Warna apa ini? Merah. Nah, ini adalah trombosit ya, trombosit atau keping darah. Fungsinya untuk menutup luka. Kalian pernah mengalami luka? Pernah. Terus luka tersebut mengeluarkan apa? Darah. Terus kering tidak? Kering. Nah, itu apa namanya? Yang disebut dengan leukosit. Jadi fungsinya itu untuk menutup apa? Menutup luka ya. Nah, sekarang coba kalian buka LKPD. Coba buka LKPD-nya, kerjakan. Nah, coba kalian gambar organ peredaran darah manusia. Coba gambar organ peredaran darah manusia. Coba gambar. Gambar yang rapi. Gambar.
beri warna ya gambar. Iya. Top gambar, hah? Gambar. Kelompok tilu, 3, top. Gambar sistem peredaran darah, organ peredaran darah manusia. Itu kan organ peredaran darah manusia dua tuh. Ada peredaran darah kecil dan juga ada peredaran darah besar. Coba kalian gambar dan langsung menikmati. Sama kasih waktu 5 menit ya menggambar. Bekerja sama. Wah, kelompok 2, top. Bekerja sama. Top. Gambar yang rapi ya, bekerja sama. Menggambar yang rapi.
kalian apakah masih semangat? Semangat lagi? Nah, di sini Bapak punya lagu tentang sistem peredaran darah manusia. Biar kalian tambah semangat lagi. Liriknya itu seperti apa? Hari Minggu. Nah, apa? Pada hari Minggu. Ada hari Minggu seperti ya. Ya, Siap. Bapak itu kita nyanyikan sama-sama ya. Sambil apa? Tangan. 1, 2, 3. Hasil LKPD sama coba kumpulkan. Hasilnya nah, sekarang ada evaluasi. Kalau tadi AKPD bekerja kelompok, kalau sekarang evaluasi bekerja sendiri ya. Evaluasi bekerja sendiri. Ini untuk mengukur pemahaman kalian tentang pembelajaran yang telah dipelajari barusan. Nah, Bapak bagikan dulu ya. Dikerjakan di buku tulis saja. Di buku tulis dikerjakan saja. Langsung isinya ya, langsung isinya. Nah, bekerja sendiri, jangan mencontek.
bukan. Coba hubungkan hasilnya sama hasilnya. Betul? Coba hubungkan. Nah, apa yang sudah dipelajari hari ini? Hari kita belajar tentang apa? Tentang pantun. Tentang apa lagi? Pantun itu ada dua jenis. Yang pertama pantun usia. Ada berapa pantun usia? Coba. Lihat, coba lihat ada berapa? Ada 3. 1 pantun anak-anak, 2 pantun muda, 3 pantun tua. Nah, jenis pantun isi. Ada pantun usia tuh, ada pantun isi. Kalau pantun isi ada berapa? 4. Ada 4. Yang pertama apa? Pantun jenaka. Yang kedua? Pantun nasihat. Yang ketiga? Hah? Pantun teka-teki. Yang keempat? Pak? Nah, pantun hiasan. Ya, nah itu adalah jenis-jenis dari pantun ya. Tadi pantun, yang kedua peredaran darah ya, peredaran darah manusia. Peredaran darah manusia ada berapa? Siapa yang berani itu? Ada berapa? Ada 3. Yang pertama apa? Yang pertama apa tadi? Ada jantung. Yang kedua? Ada darah. Yang ketiga? Darah. Jantung fungsinya untuk apa? Untuk memompa darah. Nah, bagian-bagian jantung ada berapa? Ada 4. Yang pertama apa? Serambi kiri dan kiri. Yang kedua? Serambi kanan dan kiri kanan. Nah, fungsi darah apa fungsinya? Untuk mengedarkan sari-sari. Nah, itu adalah kesimpulan kita hari ini ya. Nah, di sini Bapak punya penghargaan. Untuk apa? Untuk siswa yang aktif ya, yang aktif baik dalam berdiskusi ataupun ya berdiskusi kelompok ataupun apa? Kan tadi tentang yang sering menjawab pertanyaan-pertanyaan. Nah, ada 2 orang, 1 laki-laki dan 1 perempuan. Ada yang tahu belum? Nah, kalau yang perempuan Bapak berikan sama Kania ya, tepuk tangan. Kalau laki-lakinya Bapak berikan sama Farhan ya, tepuk tangan. Nah, semuanya juga sudah baik, namun tadi kan yang lebih baik itu ya. Nah, sekarang untuk pembelajaran hari ini disebutkan sekian. Besok kita akan belajar masih tentang apa? Tentang pantun. Tentang apa lagi? Tentang peredaran darah yang lainnya ya. Nah, sebelum pulang mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Coba dipimpin sama Ajian yang tadi. Coba. Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai.
pembelajaran hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.